Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa baitil kiram wa jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was shalihin was-sahabati wa tabi'in malaikatul muqarrabin semua sultan awliya syukur qadiran radhiyallahu anhu sumayya abaina wa ummahatina wa jadadina wa syukhana jamil muslimin sumatina wa kanu min masyayikil awdi wa maghribi barri wa bakhiha sallu alaihi kitab wa jami'il man sajani lan muntaha wa sallallahu jamil ilmu asis bahru ulum wa usulihim wa furuhim wa khusanil ambasin masarim wa hasbullah wa syekhabah Hamid Pasuruan wa Khalil Bangkalan wa usulihim wa furuhim wa khusanil jamil walidis ahli Indonesia wa usulihim wa furuhim wa khusanil jamil ulama fi adal Korea wa usulihim wa furuhim wa khusanil jamil man hadara fi adal majlis wa usulihim wa furuhim Sayyulillahi lahumul fatihah A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Bismillahirrahmanirrahim Ya Ali wuhe Ali Ikmal ngamal sapa sira Kholison khali ikhlas lillahi karena Allah. Fa inna Allaha maka setuhune Gusti Allah iku layak balu orang nrimo sapa Allah. Ilaman kejaba angin wong kana kang ana iku kholison ikhlas liwajhi karena Allah. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada Kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah Hei Ali beramallah kamu dengan amal yang ikhlas karena Allah. Diperintah untuk beramal ikhlas karena Allah. Sering kali saya sampaikan ikhlas itu tidak sulit. Dan sesuatu yang baik itu pasti akan berbuah kebaikan. Kenapa begitu? Karena Rasulullah menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amal siapapun kecuali mereka yang beramal dengan ikhlas. Wong ikhlas itu apa? Ikhlas itu ridho kamadlub. Orang ikhlas itu ketika inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sehingga ikhlas itu tidak seharusnya diucapkan. Tapi ikhlas itu adalah dipraktekkan, dilaksanakan, dipendam sedalam-dalamnya. Itu namanya ikhlas. Sehingga namanya orang ketika beramal yang ikhlas, seperti kemarin saya sampaikan, seakan-akan ketika tangan kanan kita memberikan sesuatu, tangan kiri kita tidak pernah tahu. Kayak ekstrimnya gampang nih, soal kajian Nabi. Sehingga perilaku ikhlas itu seperti yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ikhlas itu ketika dia tidak berharap apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memerintahkan, maka Allah pula yang menjanjikan pahala bagi mereka. Sehingga suatu ketika Allah Ta'ala itu
menyampaikan kepada orang yang beramal tidak ikhlas nanti di akhirat itu. Ketika dulu kamu berada di dunia beramal karena ingin mendapatkan kebaikan dari orang lain, tidak ingin atau tidak berharap kebaikan dariku, kata Allah. Maka sekarang carilah orang-orang yang kamu harapkan ketika di dunia dengan akhirat. Adakah mereka memberikan kebaikan kepadamu atau tidak? Cara umpamane gampang nih. Sampean tak jaluki tolong. Kak, Cak, tolong sampean gini. Saya yang merintah, saya yang nyuruh. Tapi kemudian ketika sampean melakukan apa yang saya perintah, itu harapan sampean adalah sampean mendapatkan kebaikan dari orang lain. Ketemu pada apa gitu? Tidak akan ketemu. Monggo sampean iki monggo. Dek dia kok. Ten garangan. Enggak apa-apa nunggu malah. Monggo. Lho nang ngarep boten apa-apa. Parkir ngarep kono. Nggih, kono. Nggih. Sampai jam 10. Monggo, kula kantor. Nggih, monggo. Ketika saya yang memerintahkan, mestinya nanti sampean itu berharap sesuatu dari saya. Iya kan? Tapi kenyataannya enggak. Saya yang memerintahkan, tapi sampean berharap kebaikan dari orang lain yang enggak pernah merintah itu. Kira-kira ketika sampean kembali lagi ke saya, apa yang saya katakan? Ya jaluk corona, wong aku kepingin di kono. Wong aku sing ngongkon kok. Kamu pingin kebaikan dari orang lain. Ketika kita datang kepada Allah, ya Allah, dulu saya pernah melakukan kebaikan yang Engkau perintahkan. Apakah saya sekarang harus di dalam neraka, misalnya? Apakah kebaikan saya itu tidak cukup untukmu? Jawabannya Allah, dulu ketika kamu melakukan kebaikan itu tidak berharap aku, tapi berharap selain aku. Maka sekarang saatnya, mintalah kamu kebaikan kepada orang-orang yang kamu harapkan kebaikannya. Ketemu nggak dengan akhirat? Di akhirat itu siapa yang bisa memberikan kebaikan? Allah. Bahkan syafaat Rasulullah pun atas izin Allah. Maka tidak ada yang bisa memberikan kebaikan nanti di akhirat kecuali Allah. Sedangkan amal kita di dunia ini tidak ada yang mampu memberikan kebaikan atas amal itu kecuali Allah. Lah kok sampeyan saya melakukan kebaikan karena ingin mendapatkan kebaikan dari orang lain selain Allah? Cocok gak nih di akal? Kan gak cocok. Kalau sampean pingin warak ya maneno. Nek sampean ngelak ya ngumbi ya. Sampean kepingin warak tapi nih ngombe. Kepingin hilang ngelake tapi sampean makan. Itu kan gak sesuai namanya. Apa yang sampean dapatkan itu sesuai dengan apa yang menjadi perintah Allah. Jadi sebenarnya kita itu kadang-kadang tertipu. Bukan kalah, tertipu. Ketipu itu kan biasa. Di dunia ketipu itu kan biasa. Tapi jangan kemudian ketipu sampean ini sampean biarkan begitu saja hingga sampean terus-menerus tertipu. Akhirnya sampean tidak mendapatkan kebaikan apapun dari Allah. Rugi ya? Ya rugi banget. Orang kita itu nanti di akhirat akan bertemu dengan kebaikan yang mana kebaikan itu pernah kita lakukan di dunia dan kebaikan itu hanya berharap dari Allah. Baru kita akan ketemu itu.
Karena Allah Ta'ala itu ketika memberikan sesuatu itu sesuai dengan keinginan kita. Kalau sampean bersedekah, berbuat baik, ingin mendapatkan kebaikan di dunia, maka Allah Ta'ala akan memberikan kebaikan itu di dunia. Tapi ya jangan berharap kebaikan itu sesuai dengan keinginan sampean. Ya sakarepe Gusti Allah. Sehingga umpamane sampean sedekah, kok sedekah sampean itu pengin dilemu wong. Ya wis oleh lem-leman tok itu. Barokah enggak, tambah rezeki ini ya enggak. Karena keinginan sampean seperti itu. Tapi ketika sampean menginginkan sesuatu karena perintah Allah dan berharap kepada Allah, maka dunia sampean akan dicukupi oleh Allah. Seperti apa yang sampean harapkan, di akhirat sampean juga akan dicukupi oleh Allah Ta'ala seperti apa dijanjikan. Dapat dua. Buy one get two. Kayak sama nek kalau rondo buy one get three. Rondo anaknya lho. Nah, yang anak siji ya buy one get two. Rondo kemudian anak sekempling ya buy one get one. Loh, Allah Ta'ala gitu. Ketika kalau Allah kemarin saya sampaikan ana inda dhanni abdi bi, kata Allah. Nek aku itu akan memberikan apa yang menjadi prasangka kalian. Kalian yang ada di otak kalian apa? Ketika non sewu, ketika sampean beribadah, pingin sugih, biar Allah Ta'ala dikei sugih. Tapi sugih mungguhi Gusti Allah. Dunia loh ya, dunia. Sugih mungguhi Allah. Sehingga ketika Allah Ta'ala memberi harapan sampean motor 5, tapi biar Allah Ta'ala dikei sehat tok. Motornya gak dikei. Seakan-akan sama tidak mendapatkan apa-apa. Lah iya, aku ngamal yaunu ya ini, sembahyang bengi yaunu ya ini, sembahyang duha, maca Yasin, maca Waqiah, maca Quran, semua saya baca. Biyen sampai saya iki pancet ngene marah. Ibarat gak uya-uya. Gak kena corona. Bi Allah Ta'ala didono teko corona. Ya mek didono teko corona itu. Keberkahan yang lain tidak sama mendapatkan. Karena barokah yang berlebih itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang mau mengikuti aturan Allah. Aturan ini Gusti Allah, awak mulai ngamal ikhlas. Kan begitu. Kalau kamu ngamalnya tidak ikhlas, ya Allah Ta'ala tidak bulan itu. Makanya Allah Ta'ala menyampaikan faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Ketika kamu beribadah, melakukan sesuatu yang baik, jangan pernah kebaikan atau ibadahmu itu berharap kepada selain Allah. Kan enak aja kan? Kan di sini ini bukan enak. Sampai naik mobil, pengen merasakan nikmat mobil yang sampean naiki. Sama numpak mobil sampean. Kemudian sampean ngelirik mobil Alphard tombone sampean. Sedangkan yang sampean punya mobil sampean. Iso gak ngerasakno nikmat mobil sampean? Tidak sampean pikirannya sik mikir numpak Alphard. Ayo kijang iku enak-enakno. Hah? Duwe Jetstar ya Jetstar iku enak-enakno. Ora usah mikir sampean duwe Jetstar sampean duwe kijang tapi sampean mikire kepingin numpak, maka sampean tidak akan mendapatkan nikmat dari mobil sampean itu. Kalau pikiran sampean pikiran sing luwih enak. Ya iku lakonono. Ketika Allah Ta'ala perintah ridho, enggak ikhlas ketika kamu melakukan kebaikan, maka seharusnya sampean ikhlas melakukan kebaikan itu dan sampean akan mendapatkan nikmatnya dari keikhlasan itu. Nah, sampean mikirnya selain ikhlas, sampean mikirnya kepingin dilemongi kok, sampean kepingin sugih, sampean kepingin enak, sampean kepingin apa jenenge yang lain-lain, maka sampean tidak akan dapatkan itu. Maka berharaplah kepada sesuatu yang perintah. Sama nek nyambut gawe dikokon juragan A, maksudnya njaluk bayaran juragan B. Juragan zaman ki aku, sama tak kongkon tandang gawe. Terus apa sampean njaluk Mas Beta bayaran? Dikai kok gak kira-kira Mas Beta?
Lah awakmu nglakoni apa nang omahku? Lah kon ngecat omahe Gusman kok njaluk nang aku. Kan begitu. Ya lek Mas batas sakit Mas. Ya wis Mas. Ya sak onoke ae, kan begitu sak onoke. Aja terus ngeyel. Ketika Allah Ta'ala yang memerintahkan, maka sesungguhnya Allah Ta'ala yang bertanggung jawab atas semuanya. Dan jangan khawatir tentang itu. Masalahnya sama ndak aku iki ragu. Wong diperintah Allah kok sampean golek sing golek sing liya. Guru mesti sama oleh di tempat yang lain, tidak mungkin dapat. Sing oleh yang akan saya mendapatkan itu ketika sama melok Gusti Allah. Wis ketika sama mengikuti apa yang diatur oleh Allah Ta'ala dengan hati yang ikhlas mantap dengan Gusti Allah, maka akan jauh dari segala keburukan. Nah kalau selama ini sama merasa terus ada keburukan, barangkali ada kesalahan dalam sebuah niat ibadah sampai. Niat yang perlu ditata kembali. Salah enggak, kurang benar. Dole salah menungso sepanjang panggone salah. Salah. Saya kok menungso iki gak ono sing bener. Sing bener mung Gusti Allah. Ale menungso bener terus lah ya, padha karo pangeran. Sehingga ketika sampean pengin ketemu Allah, wa mangkana yarju liqa arabi. Ketika sampean kepingin mendapatkan kenikmatan bertemu dengan Allah, mendapatkan apa yang menjadi janji Allah, maka lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan mempersamakan Allah Ta'ala dengan yang lain. Lah Allah Ta'ala janji swarga mbek sampean, ojo kemudian sampean mencari kenikmatan yang lain. Sampean njaluk dilem wong, sampean njaluk dikasihani orang, sampean njaluk dibantu orang, padahal sampean melakukan sesuatu atas perintah Allah. Maka sampean tidak akan dapatkan itu. Kalaupun Allah Ta'ala memberikan apa yang menjadi keinginan sampean, pastilah pemberian yang tidak sesuai dengan apa yang sampean harapkan. Sampean ingin sugih dikai sehat, sampean kepingin akeh dikai didik. Tapi Allah Ta'ala itu memberi. Karena apa? Karena sampean melakukan sesuatu yang baik. Tapi pemberian Allah itu di dunia, Pak, tidak di akhirat. Di akhirat Allah Ta'ala lepas tangan. Nah, kau kepingin dunia kok. Ya tak keingin dunia. Kalian maunya di dunia kan? Ketika kamu bersedekah, kamu pengen kaya di dunia kan? Kita kayak isu di dunia. Di akhirat kamu tidak dapatkan apa-apa. Ketika kamu berharap amal di dunia, jadi dunia itu sama kamu akan mendapatkan. Ketika di akhirat kamu tidak dapat apa-apa. Wong janjiku itu ketika kamu di akhirat kok. Gak di dunia itu kan permintaan kamu. Ya wis oleh kono itu. Tapi toh walaupun begitu, jangan pernah kita meninggalkan namanya kebaikan. Ya lah, lagi entengin artinya apa? Famay ya'mal misqala dzarratin khairan. Ya, sekecil apapun kebaikan itu pasti akan diberikan apresiasi oleh Allah. Famay ya'mal misqala dzarratin syarran. Sekecil apapun perbuatan buruk itu pasti akan dibalas keburukan oleh Allah. Itu sudah pasti. Makanya jangan lakukan sing elek-elek, lakukan sing apik. Toh masih sedikit apik yang sama lakukan, kebaikan yang sama lakukan itu akan memberikan kebaikan kamu di dunia sampai akhir. Wow, kita itu jangan berhenti keinginan kita di dunia saja, Pak. Makanya cita-cita itu sing dhuwur. Cita-cita sing dhuwur itu apa? Ya cita-cita sing mendapatkan nikmat di akhirat. Kalau orang di surga itu ya, ada kita tidak bakal neraka itu mesti gak enak, gak usah dibahas neraka itu, gak usah dibayar no, mudah kepingin, bayar no surga saja, bayar no surga saja, supaya kita pingin surga, sama kan dapat kepingin kan surga, iya, ayo coba, sama akeh di, mikir sampean mendapatkan surga, sama mikir sampean sugih ning dunya, ayo coba. Ayo. Gak mungkin duit-duit. Hah? Kok gak nyambut gawe bingung kok. Ayo. Lek gak sembahyang gak jamaah gak bingung. Lek gak nyambut gawe gak bayaran
saya ini kepingin swarga, prek. Pingin swarga itu ketika sampean zuhud. Zuhud itu menganggap enteng semua masalah dunia. Ayo, berat mana? Sampean ketika katanya Allahu Akbar, terus pamane sampean dodolan katanya krungu adzan nutup tokone apa nutup wong sebab bisa ning tuku. Iya jelas. Aku pengen bati ya. Iya kan? Tapi kalau kok jadi dijawab, aku ngeladeni wong tunggu termasuk amal soleh. Bapak nek wong mulih gak nggawa gula, wong butuh gula lah ya dosa. Wong dodol gak gelem dodolan. Wong butuh iku lah sing jawab paling. Sing jawab karo ya kok tutup ae Gus. Sama dolim to, Mas. Sama dolim, ono wong butuh kok ditinggal. Lah ngladeni wong butuh itu kan ibadah. Ayo. Tapi ibadah itu ada yang lebih utama. Lakukan ibadah yang lebih utama, maka ibadah-ibadahmu yang standarnya di bawah lebih utama, ini semuanya akan ikut serta. Katut, nek sampean dodolan, ora wong kate tuku wis wayahe sembayang mau dhisik nek do menteni menono, lek gak do menteni yo wis. Insyaallah wong balik nang sampean. Insyaallah wong kepingin tuku ning toko sampean ndak bakal ndak. Itu namanya kebaikan ketika sampean lakukan karena Allah. Akhirate wa Gusti Allah yang ngekei, dunyane Gusti Allah ya ngekei. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Makanya Kanjeng Nabi itu kalau hubungannya dengan ayat ini faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Rasulullah itu menyampaikan, qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, akhwafu ma akhafa alaikum asyirka al-asghar. Qalu ya Rasulullah wa masyirkul asghar qala ar-riya. Kanjeng Nabi itu dawuh dalam hadisnya, sesuatu yang lebih aku takutkan terjadi kepadamu kalian semuanya para sahabat itu adalah asyirkul asghar, syirik kecil, syirik cilik, khafi, yang syirik itu tidak terasa kalian lakukan. Mungkin agak kroso salah, baleni bukan? Baleni. Lek baleni terus salah baleni, numpuk jadi sedikit demi sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukti. Sama saya nutul pisan gak apa-apa, nutul pindho gak apa-apa, telu meteng, Pak. Lho iya toh? Pertama gak apa-apa, hasil soalnya. Cari Gus Dur, kenapa seorang perempuan itu bisa hamil? Takutnya Gus Dur nang Pak Kiai Hasyim Mujadi. Nggak tahu Gus Dur, kenapa memang sudah kontraknya hamil? Enggak, cari Gus Dur. Karena telat nyabutnya. Ya kan? Ini kan sebab apa? Sebabnya gak ngerasa salah. Coba kalau dari awal sama juga ada rasa takut, maka hal itu tidak akan terjadi. Wong ini ngelakoni sebab gak ngerasa. Orang itu tidak ada rasa takut melakukan hal buruk. Kenapa? Sebab dia menganggap ada yang lain selain Allah. Itulah termasuk dikatakan Rasulullah, akhafu alaikum syirkul asghar, syirik kecil. Yang tidak terasa syirik kecil itu akan merusak iman. Gak kerasa syirik kecil itu akan merusak iman. Termasuk syirik kecil kata Rasulullah. Tanyalah sahabat kata Rasulullah, "Qalu ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar?" Apa itu syirik kecil? Rasulullah menjawab, "Ar-riya." Riya. Pingin berharap kebaikan dari orang lain atas amal yang dia lakukan. Tidak hanya ingin ridhonya Allah, tidak ingin balasan dari Allah, tapi menginginkan balasan dari orang lain.
Itu namanya termasuk syirkul asghar. Dan orang syirik itu tidak bakal mendapatkan surga. Wong syirik. Wes aku tak tak sedekah cek dianggap kayak wong loman. Kalau wis aku loman nyalon DPR gampang. Ngene ya. Ya. Sehingga ada lelucon itu. Nanti di surga itu suatu saat banyak pula anggota DPR. Barang ditakok loh, sama kok nanti nih Pak anggota DPR? Iya, sedang kunjungan. Kunjungan yang suar, kunjungan berarti gak baru dan balik mana nang panggon? Panggon. Kunjungan itu reses, baru dan balik nang panggon, yang panggon. Ya karena di antaranya itu saja loh, yang kira-kira dilakukan tidak karena Allah, Sesuatu ya itu dilakukan tidak karena Allah, maka Allah tidak bertanggung. Aku gak keliru mau kayak amus warko, kon karepmu ben nglakoni amal kudu krana aku kok. Krana sapa kamu? Krana niku tiyang nika ya jalukane wong nika. Kalau saya jaluk ning aku. Kita kalau sudah di akhirat digitukan oleh Allah Ta'ala, kita mau lari kemana? Kita jaluk nang sapa sampai? Semua orang dalam keadaan susah. Semua orang dalam keadaan payah. Sedangkan sampean berharap hanya dari Allah. Ternyata Allah tidak memberikan. Karena wayanan dunia sama gak arep-arep Gusti Allah. Sing sama arep-arep itu orang ya jaluk ana wong liya. Ya tidak salah kan kalau begitu. Samane umpamanya ana wong nyambut gawe ning wong terus njaluk bayaran nang sampean sama kaya ngene. Wong nyambut gawe gak kanggo aku kok. Awakmu njaluk bayaran ning aku. Logikanya kan begitu saja. Nek sampeyan nyambut gawe nang aku ya aku sembahyang. Lah nek sampeyan nyambut gawe ning wong kono ya cuma njaluk bayaran kono. Padahal terakhir ketemu mbek Allah, jare Gusti Allah gak njaluk bayaran. Kok gak nyambut gawe kanggo aku, kanggo wong iko ya njaluk nang kono. Sampeyan mau kemana kalau sudah begitu? Mati kutu kita. Sehingga gak ada harapan lain kecuali Allah. Orang itu tempat kembali yang paling benar, yang paling baik adalah kembali kepada Allah. Paling enak, paling enteng kembali kepada Allah. Ketika sampean kembali kepada Allah tanpa syarat. Tapi lek sampean kembali kepada manusia itu akeh syarat. Sing kudu mlebu jam 7 mulai jam 5 lah. Lek gak sampai mulai jam 5 jam 3 wis mulai dipotong bayaran barang. Gusti Allah lek ngomong mlebu sampean mulai jam 12 sampai jam 3. Jenenge waktu duhur. Sampean mau mlebu jam 12, 5 menit mari terus mulai gak apa-apa. Pokok wis mlebu. Sampean mlebu jam 1 sampai jam 2 sampean tengok-tengok ya gak apa-apa. Pokoke wis teko. Sampean mlebu jam 3 kurang 5, pokok gorong asar. Sampean sembahyang teko absen tok cek tok terus nang mulai ya gak masalah. Lho enak gak Gusti Allah. Pokoke mlebu. Lagi menungso. Menungso iku potong gaji. Nah, wis potong bisu bisa. Meneh guru mesti di dulu. Nah, ini kancane bisa. Kan begitu. Makanya sampai ngelakoni amal itu ketika untuk orang lain itu akan lebih berat daripada amal sampean karena Allah. Karena Allah. Lakonan karena Allah itu akan lebih nikmat. Lebih mudah, lebih nikmat. Sampean sholat misalnya. Ketika sampean sholat, karena dibuli sampean orang tua sampean, kira-kira. Waduh, dromos Pak. Wis sholate gak mari-mari. Wacan sing biasa diwaca sepisan malah diwaca ping 3. Ya? Didawak-dawak. Biasa gak apal ngeling-eling waduh kudu apal wis angel. Muangel mburi ana moro tua. Coba kan sapa-sapa lah banget mari. Hah? Sembayang ya? Nangis lamcing, mari salam plek. Kulancing. Gak urusan. Karena apa dalile? Innallaha yanzuru ila qulubikum la yanzuru ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Nek Gusti Allah ku delok atine, kan delok perilaku. Gusti Allah ku delok imane, kan delok cara
Cara ini mau terserah. Yang penting sama iman takwa. Cara sampean bagaimana? Terserah sampean. Lu enak di otak kan ngono. Tapi menungso hal sesuatunya ditentukan, caranya ditentukan, timingnya ditentukan, hasilnya juga ditentukan. Menungso. Makanya sama nek njaluk dilem menungso, njaluk oleh barokah, njaluk oleh kenikmatan dari orang sing dadi makhluke Allah, maka itu akan lebih menyulitkan daripada sama minta barokah dari Allah. Lah Gusti Allah itu enak. Gusti Allah ngerti kapasitas sampean. Nek sembahyang gak mungkin khusyuk, Gusti Allah paham. Ya. Gusti Allah itu paham, tingkat wacana Fatihah sampean paham. Wis gak usah di fase-fasenya Gusti Allah. Lah kon tambah fase-fase tambah rusak kabeh, wis biasa kan gitu. Gusti Allah tahu betul. Nek khusyuk tambah itu mengkhawatirkan. Orang yang khusyuk ngomong sing goyane sampai dengkru, itu malah merusak kabeh. Dibatasi dengan perilaku. Nah, tapi Gusti Allah kan tidak begitu. Oh istilah, pakai sak kuatmu, sak isomu, sak mampu. Allah Taala tidak maksa. Semuanya kan diapresiasi kebaikan oleh Allah. Lek golek lemane menungso mana? Golek bojo ya. Iya kan? Sama kepengin sing wayu. Lah sing wayu makan kepengin wong ganteng, Pak. Iya kan? Lah sampean gak patek? Arep kok gak wong? Ya gak arep. Wah, wong mana elek. Ya sampean kepengin sing wayu jaluk menang dhewe sampean. Lah wong sing ayu kepengin sampean oleh enggak? Wong yang kepengin oleh sing ganteng. Lah sampean gak kan? Napa? Lah dimakan lah Gusti Allah sing ngatur. Lah wis malah jodoh nih, ya berarti balik nang Gusti Allah. Makanya orang itu kalau kata iktimadul amal, di hikam. Orang itu yang iktimadul amal itu maka sesungguhnya dia sedang melupakan Allah. Sampean itu kalau mengacu kepada kemampuan sampean sendiri dalam beribadah, sesungguhnya sampean itu sedang melupakan Allah. Ya enggak? Nek sampean melakukan sesuatu karena sampean anggap sampean mampu, maka sebenarnya sampean sedang lupa dengan Allah. Seperti yang pernah saya ceritakan, orang wong rabi bojo wayu, mari sepisan, ditakoki mbek sing wedok, sik kepengin Mas, yo kepengin lah. Wong manten anyar. Ayo, gak kuat usate. Lho ngene lho. Kenapa? Karena dia menganggap dia mampu. Sik ana kepengin nang jero ati, tapi wis gak iso. Gak cara naik iya kan? Berarti kan sebenarnya ada sesuatu yang menguasai kita. Nah, sesuatu yang menguasai kita itu siapa? Allah. Maka akan lebih baik ketika apa yang sama diinginkan semuanya dikembalikan kepada Allah. Nek Gusti Allah ridho mesti bisa. Kalau Allah tidak ridho mesti tidak bisa. Amal baik pun juga begitu. Kalau Allah Ta'ala berkehendak memberikan sesuatu yang baik pada saya, pasti akan kebaikan itu didatangkan kepada saya. Makanya amal sing apik krono Gusti Allah. Jangan pernah mensirikan Allah, mempersamakan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Fasl utawi iki fasal fit doa nerangaken ing dalam donga, wal istighfari lan nerangaken istighfar, wal qur'ani lan nerangaken al Quran, wa sa'iril al-gari lan nerangaken sakarene pira-pira zikir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali wa Ali, dawuh kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali, alaika tepono sapa sira bidoa kelawan doa. Bainal adhan ni ing dalam antaraning adzan loro, wal iqamati lan iqamat. Fa innahu maka setuhune donga bainal adhan wal iqamat iku la yuraddu, ora bakal ditolak apa donga. Fadilah keutamaan berdoa.
Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidina Ali dungo baina adana wal iqamah. Krana dungo bainal adana wal iqamah itu la yuraddu, ora bakal ditolak. Dungo sakmarine adzan, di antara adzan dan iqamah. Dungo di antara adzan dan iqamah, adzan ambek ngenteni iqamah iki dungo. Makanya nek kalau orang Jawa, wong Islam, wong Ahlu Sunnah wal Jamaah, wabil khusus wong NU, itu antara nek adzan mbek iqamah biasanya pujian. Iya nggak? Pujian itu adalah doa. Pujian itu orang sholawat, orang doa-doa yang lain. Ada pujian itu yang Robbana atina fid dunya. Nah, ini kan doa. Doa yang kita lantunkan dengan cara pujian.